Halo semuanya, saya Aji Jabaratila dengan NIM 8604878864, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan bukan sekedar aktivitas mengajar di dalam kelas, melainkan sebuah struktur ilmiah yang membutuhkan landasan berpikir yang kokoh. Disinilah filsafat ilmu hadir sebagai jangkar sekaligus kompasnya. Pertama, mari kita bahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai pengawal kritis. Ia memastikan ilmu pendidikan tetap berada pada koridor ilmiahnya. Filsafat ilmu mengawasi aspek eksistensi pendidikan. Apakah teori yang digunakan benar-benar logis dan objektif? Ia memperkuat keilmiahan pendidikan agar tidak terjebak pada mitos atau asumsi tanpa dasar. Terakhir, filsafat ilmu menjaga nilai-nilai humanis dalam pendidikan, memastikan bahwa transfer pengetahuan selalu berjalan selaras dengan etika dan moralitas kemanusiaan. Hubungan ini tidak searah, melainkan timbal balik. Ketika praktek pendidikan di sekolah berjalan secara bermakna dan bernilai, ia akan melahirkan realitas, tantangan, dan data baru di lapangan. Dinamika empiris dari dunia pendidikan inilah yang kemudian menjadi bahan bakar berharga bagi perkembangan filsafat ilmu. Dengan kata lain, pendidikan yang berkualitas memaksa para filsuf untuk terus memperbarui, menguji, dan memperluas teori-teori kefilsafatan mereka agar tetap relevan dengan zaman. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Jawabannya ada pada 3 pilar utamanya, yaitu yang pertama, ontologi, bertindak membedah apa wujud hakiki dari objek yang dikaji. Dalam pendidikan, ontologi mempertanyakan, apa sebenarnya hakikat dari belajar atau hakikat dari seorang peserta didik? Yang kedua, epistemologi, membedah bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmu tersebut. Di sini kita membedah metode, kurikulum, serta keabsahan strategi pembelajaran yang digunakan guru agar ilmu dapat tersampaikan secara valid. Ketiga, aksiologi, membedah untuk apa ilmu itu diproduksi. Pilar ini menyoroti nilai, kegunaan, dan landasan etis dari sebuah sistem pendidikan bagi kehidupan manusia. Ketiga pilar inilah yang menuntun kita menyembuhkan dan menyelesaikan berbagai penyakit dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh konkret, mari kita bedah kebijakan kurikulum merdeka atau pembelajaran berdiferensiasi saat ini. Secara ontologi, kurikulum ini memandang siswa bukan kertas kosong yang bisa diseragamkan, melainkan individu unik yang membawa bakat alamiahnya masing-masing. Secara epistemologi, guru tidak lagi sekedar berceramah satu arah, melainkan menerapkan metode project-based learning atau experiential learning agar siswa mengonstruksi pengetahuannya sendiri lewat pengalaman langsung. Secara aksiologi, tujuannya bukan lagi sekedar mengejar nilai angka di atas kertas, melainkan untuk membentuk karakter luhur melalui profil pelajar Pancasila yang bernilai guna bagi masyarakat. Kesimpulannya, tanpa filsafat ilmu, praktek pendidikan akan kehilangan arah kompasnya dan sekedar menjadi rutinitas mekanis tanpa makna. Filsafat ilmu membuat pendidikan tetap ilmiah, sekaligus tetap humanis.